minggu buat adik-adik semua. Adik-adik, bagaimana keadaan adik-adik hari ini? Wah, Kakak Anita selalu berharap semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk beribadah. Walaupun sampai sekarang kita masih beribadah di rumah, tapi itu tidak menjadi alasan untuk adik-adik tidur atau malas-malasan untuk ibadah. Iya, hari ini kakak mau ngajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mulai, kakak minta adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah pada hari ini. Dan juga jangan lupa adik-adik, siapkan Alkitab kita dan uang persembahan yang akan diberikan nanti. Oke, sebelum kita memulai ibadah, kita mau saat teduh sejenak, kita mau berdoa dalam hati kita masing-masing. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Amin. Wah, adik-adik, siapa yang hari ini bersuka cita? Wah, kakak pasti semua adik-adik di rumah bersuka cita, kakak yakin. Maka dari itu kakak mau ngajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Ikutin gerakan kakak ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya kita angkat pujian kita sekali lagi sambil pakai gerakan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Gimana adik-adik? Masih suka cita untuk beribadah hari ini? Iya dong, harus, karena walaupun kita di rumah, kita sekolah minggu di rumah, kita tetap bersuka cita memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik, lipat tangannya yang rapi, kita siapkan Alkitab kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, mari kita persiapkan hati kita, karena saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur di hari yang Kau kuduskan ini, kami dapat merasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan pada saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oras anak-anak sekolah minggu, kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Kembali lagi bersama Amang, Pendeta Manurung, yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing.
Amang yakin, Amang berharap anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dan beribadah bersama dengan orang tuanya pada saat ini. Karena itu, mari anak-anak sekolah minggu kita buka Alkitab kita. Ayo, mari Mama Papa, kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Amang akan bacakan untuk kita semua. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Judul perikopnya Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Amang beritahukan ya kepada kita saat ini bahwa pada hari Minggu ini kita sudah memasuki Minggu Advent. Ya, Amang beritahukan ya untuk kita, Minggu Advent itu adalah minggu sebelum Natal. Karena kita kan sebentar lagi mau menyambut Natal. Anak-anak sekolah minggu tentu sudah melihat ada lampu-lampu yang di gereja kita ini menunjukkan Natal sudah dekat. Sebelum Minggu Natal ada namanya Minggu Advent. Minggu Advent itu ada 4. Jadi hari Minggu ini adalah Advent yang pertama. Arti Advent adalah menyambut. Menyambut apa yang kita sambut? Siapa yang kita sambut? Tentu saja kita menyambut kedatangan Tuhan. Loh, Amang, Tuhan Yesus kan sudah lahir. Ya, benar. Kita tidak lagi menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk lahir ke dunia ini, tetapi yang kita sambut adalah kedatangan Tuhan Yesus yang datang untuk kedua kalinya. Karena Tuhan Yesus kan sudah lahir ke dunia ini, sudah melayani, bahkan sudah mati di kayu salib dan naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus akan datang kelak untuk yang kedua kalinya. Jadi Minggu Advent adalah untuk mempersiapkan diri setiap orang Kristen akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya menyambut kedatangan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu pernah nggak menyambut kedatangan orang yang begitu kita hargai, begitu kita hormati? Misalnya ada tulangnya datang, ada saudaranya datang, ataupun ada orang-orang pejabat yang datang. Kita harus mempersiapkannya supaya tamu ataupun orang yang datang itu boleh bersuka cita. Seperti itu jugalah kita. Di saat Tuhan Yesus nanti kelak akan datang untuk yang kedua kalinya, kita mempersiapkan diri kita. Apa yang kita persiapkan? Yang kita persiapkan adalah hati kita. Hati kita lah yang kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Supaya hati kita senantiasa sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Itulah yang disenangi oleh Tuhan kepada kita, untuk supaya kita menjadi anak-anak Tuhan.
Kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, berarti kita mengikuti firman-Nya, kita melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga di saat Tuhan suatu ketika datang ke dunia ini, kita bersukacita bersama dengan Dia. Karena itu, anak-anak sekolah minggu, kita di minggu-minggu Advent ini mempersiapkan hati kita dengan bersukacita. Itu yang dikatakan firman Tuhan kita di sini, bahwa ini kan kitab Yesaya. Kitab Yesaya itu dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama dinubuatkan Nabi Yesaya bahwa nanti suatu ketika akan datang Raja Damai ataupun Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai menjadi penyelamat kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal dan memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sudah menerima kelahiran Tuhan Yesus, kita sudah mempercayai Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu, kita tunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalaupun di satu ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, kita sudah siap. Kan seperti itu. Karena itu mari kita tunjukkan kita anak-anak yang takut akan Tuhan. Bagaimana anak yang takut akan Tuhan? Anak yang takut akan Tuhan adalah anak-anak yang baik. Seperti Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus dikatakan adalah sebagai Raja Damai. Karena itu anak-anak Tuhan juga harus menjadi pembawa damai juga. Bagaimana membawa damai? Gak boleh berantem sama siapapun, gak boleh. Sama kakaknya, sama adiknya gak boleh berantem. Tetapi semuanya berdamai, bersahabat. Begitu juga kepada orang lain. Kita membawa damai kepada setiap orang karena Tuhan kita adalah Raja Damai. Karena itu anak-anak Tuhan, kiranya semuanya menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi pembawa damai. Dengan tetap juga ya memberikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga, menjaga kesehatan, menjaga jarak kepada orang lain. Begitu juga kalau keluar tetap memakai masker ya. Anak-anak sekolah minggu begitu juga, bilang sama mama papanya untuk tetap juga menjaga kesehatannya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa Amang sampaikan untuk anak-anak sekolah minggu saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai, bulan November sebentar lagi mau berakhir. Tandanya Natal tiba, yeay. Tapi kan lagi corona. Oh, pasti Natalnya gak seseru tahun kemarin. Hai, kamu lagi sedih menyambut Natal? Iya, emang kamu enggak? Kan tahun ini beda sama tahun biasanya. Kalau aku gak pernah sedih menyambut Natal. Kita harus selalu sukacita tahu. Ayo kita gak boleh kalah sama keadaan. Tapi rasanya itu loh. Apa? Tuhan Yesus saja lahir di kandang domba. Bahkan Tuhan Yesus lahir tidak dengan perayaan yang besar. Sangat sederhana. Iya, tapi biasanya kalau aku Natal, aku pergi ke rumah saudara. Kalau aku Natal, bajuku selalu baru. Aku punya banyak banget mainan. Coba sekarang aku tanya sama kamu. Natal itu apa sih? Hah? Ya kelahiran Tuhan Yesus. Siapa yang lahir? Tuhan Yesus. Siapa yang lahir? Tuhan Yesus. Jadi siapa yang seharusnya dapat hadiah?
Yesus. Nah, jadi seharusnya Natal ini kita yang kasih hadiah buat Tuhan Yesus. Hah? Caranya gimana? Kasih hadiah buat Tuhan? Iya, kasih hadiah buat Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, sekarang Kani mau tanya, gimana cara kita biar kita bisa kasih hadiah buat Tuhan? Emang bisa, Kak? Bisa dong. Kita bisa kasih hadiah buat Tuhan dengan cara melakukan perbuatan yang baik. Nah, sekarang perbuatan baik apa yang mau kamu lakukan sebagai hadiah buat Tuhan? Kalau aku kan biasanya Natal mengunjungi saudara, tapi karena sekarang gak bisa, aku mau mendoakan mereka aja deh, Kak. Itu perbuatan baik kan, Kak? Nah, iya betul. Itu salah satu perbuatan baik, yaitu mendoakan saudara kita. Walaupun sekarang kita nggak bisa ketemu saudara kita, nggak bisa berkumpul bersama, kita masih bisa mendoakan mereka. Kalau kamu gimana? Kalau aku kan tadi sempet sedih karena Natal ini aku nggak punya baju baru. Aku mau bersyukur, Kak. Bersyukur gimana? Aku mau bersyukur karena aku masih punya baju ini. Karena masih bisa dipakai dan masih bagus. Lagi pula nggak semua orang punya baju kayak aku. Iya, baju kamu bagus kok. Iya kan? Iya, itu Kak, aku mau bersyukur. Apa bisa Kak, itu sebagai hadiah buat Tuhan? Bisa dong. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik tidak perlu sedih walaupun Natal ini berbeda dari Natal biasanya. Tapi adik-adik boleh bersyukur atas apa yang adik-adik punya sekarang. Iya, seperti aku masih punya baju bagus, masih punya mainan yang lama Kak. Masih bagus semuanya. Bahkan aku masih bisa makan, aku masih sehat, mama papaku juga sehat. Aku seneng deh, aku seneng Kak. Melalui firman Tuhan hari ini dalam menyambut perayaan Natal, adik-adik diingatkan untuk tetap bersukacita dan tidak kalah maupun tidak takut oleh keadaan. Natal tidak selalu tentang materi adik-adik. Natal tidak selalu tentang baju baru, mainan baru maupun jalan-jalan. Tetapi Natal tentang perbuatan adik-adik yang baru, yaitu perbuatan yang baik, yang takut akan Tuhan dan taat akan Tuhan. Kita mau berdoa, adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, kami boleh beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, ajari kami untuk dapat berdoa, bersyukur dalam keadaan seperti ini. Bantu kami Tuhan untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, siapa yang masih semangat memuji nama Tuhan? Kalau masih semangat, kita nyanyi satu lagu pujian lagi ya. Judulnya lagunya Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan sambil bangkit berdiri dan kita pakai gerakannya ya. Yuk bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama kita meminta di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas anak-anak sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Kiranya kita semakin bersukacita dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan tetap melindungi dan menjaga kita di dalam kehidupan kita, terutama untuk anak-anak sekolah minggu. Tapi kita harus tetap juga menjaga kesehatan kita, supaya kita tetap sehat jauh dari segala penyakit. Dan paling penting, kita berdoa supaya dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.